Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Trieni Oktaviana dengan NIM akhir 113 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan PK 099. Oke, langsung saja di sini saya bersama dengan narasumber kita, yaitu kakak saya sendiri yang bernama Kak Agus Prastio. Mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo Kak. Halo. Bagaimana nih kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Indonesia kan disebut sebagai negara yang majemuk dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Hal tersebut tentunya tidak luput dari berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, menurut pendapat kakak sendiri, problematika itu bisa muncul dari aspek apa saja nih? Oke. Menurut pendapat saya, problematika ini muncul dari berbagai aspek kehidupan, yaitu mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga keamanan. Yaitu yang pertama itu dalam bidang politik. Faktor yang mempengaruhi problematika dalam bidang ini yaitu yang pertama korupsi. Korupsi menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas dan diskriminatif memicu rasa ketidakadilan dan memicu berbagai konflik sosial. Yang ketiga, polarisasi politik. Polarisasi politik yang tajam antar kelompok masyarakat dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat proses demokrasi. Yang keempat yaitu hoaks dan ujaran kebencian. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat memecah belah persatuan bangsa dan memicu konflik horizontal. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Faktor yang mengaruhi problematika dalam bidang ini yaitu yang pertama ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang lebar antara kelompok kaya dan miskin menjadi sumber ketegangan sosial dalam dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Yang kedua, pengangguran. Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan pemuda, menjadi masalah serius yang dapat memicu kriminalitas dan gejolak sosial. Yang ketiga, utang luar negeri atau utang negara. Utang luar negeri yang besar dapat membebani keuangan negara dan membatasi ruang gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang keempat yaitu ketergantungan pada impor. Ketergantungan pada impor barang dan jasa dapat membuat Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi global. Oke, yang ketiga dalam bidang sosial. Faktor yang mempengaruhi problematika dalam bidang ini yaitu kemiskinan. Kemiskinan, yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang belum teratasi di Indonesia dengan jutaan rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan. Kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan yang lebar antara wilayah maju dan wilayah tertinggal menjadi hambatan bagi pemerataan peluang dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Konflik sosial yang sering terjadi di berbagai daerah seperti konflik etnis, agama, dan perebutan sumber daya alam dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pembangunan. Yang keempat itu permasalahan anak seperti anak jalanan, anak terlantar, dan anak korban kekerasan menjadi masalah sosial yang membutuhkan
perhatian khusus. Oke, selanjutnya dalam bidang budaya. Faktor yang mempengaruhi problematika dalam bidang ini, yang pertama westernisasi, pengaruh budaya barat yang semakin marak dapat mengerus nilai-nilai budaya lokal dan identitas bangsa. Selanjutnya perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan pencemaran udara menjadi ancaman serius bagi kelestarian alam dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya lemahnya kesadaran hukum dan budaya. Lemahnya kesadaran hukum dan budaya di masyarakat dapat memicu pelanggaran norma dan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya dalam bidang keamanan. Faktor yang mengaruhi problematika dalam bidang ini yang pertama terorisme. Ancaman terorisme masih banyak bahaya yang nyata bagi keamanan nasional. Yang kedua yaitu kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas seperti perampokan, pencurian, dan narkoba dapat mengganggu rasa aman masyarakat. Selanjutnya konflik separatis. Konflik separatis di beberapa daerah masih berlanjut dan membutuhkan penanganan yang serius. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, kalau bicara soal kemiskinan nih Kak, kan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan tersebut. Nah, menurut Kakak, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut yang ada di Indonesia? Nah, kalau bicara soal kemiskinan nih Kak, kan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan tersebut. Nah, menurut Kakak, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan tersebut, terutama yang ada di Indonesia ini? Halo? Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketidaksetaraan gender dan usia. Faktor-faktor ini seringkali memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkungan yang sulit bagi individu dan keluarga untuk keluar dari kemiskinan. Misalnya, yaitu pengangguran. Pengangguran yang tinggi dapat mengurangi pendapatan rumah tangga sehingga sulit untuk memperoleh akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Tanpa pendidikan yang memadai, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar lebih tinggi juga terbatas, menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Selain itu, ketidaksetaraan gender dan usia juga dapat memperburuk kemiskinan. Perempuan dan anak-anak seringkali rentan terhadap kemiskinan karena akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Mereka mungkin menghadapi hambatan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kontrol terhadap sumber daya rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mengatasi berbagai faktor mempengaruhi kemiskinan, mulai dari penciptaan lapangan pekerjaan hingga peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, Kak, tadi dijelaskan tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, mengapa sih di Indonesia itu tingkat penganggurannya kok masih tinggi? Tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan tersebut
tidak selalu diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Yang kedua, struktur ekonomi yang belum diversifikasi. Sektor informal masih mendominasi dalam ekonomi Indonesia. Selain itu, sebagian besar sektor formal masih terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Sementara sektor industri dan manufaktur belum berkembang secara signifikan. Yang ketiga, kesenjangan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran. Beberapa wilayah, terutama di Jawa, masih mengalami kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup. Yang selanjutnya, kesenjangan kualifikasi dan keterampilan. Terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga meningkatkan tekanan pada pasar kerja, membuat sulit bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap seluruh angkatan kerja. Nah, setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, tentunya juga ada dampak-dampak negatif maupun positif yang terjadi. Nah, selanjutnya aku mau tanya lagi nih Kak, sekarang dampak apa saja sih yang terjadi yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia saat ini? Tingginya tingkat pengangguran dapat memiliki dampak yang luas dan serius, baik bagi individu, masyarakat, maupun perekonomian secara keseluruhan. Beberapa dampak utamanya termasuk, pertama, penurunan pendapatan dan kemiskinan. Pengangguran berarti kurangnya penghasilan bagi individu dan rumah tangga yang terkena dampaknya. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, dan pendidikan. Yang kedua, ketidakstabilan sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial karena meningkatnya ketegangan dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Ini dapat memicu protes, kerusuhan, atau kejahatan. Yang ketiga, penurunan kesejahteraan mental dan emosional. Pengangguran seringkali menyebabkan tekanan mental dan emosional pada individu yang terkena dampaknya. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Yang keempat, penghambatan pembangunan ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan penurunan konsumsi, investasi, dan produktivitas. Hal ini dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Yang kelima, menghambat mobilitas sosial. Pengangguran dapat menghambat mobilitas sosial karena menghambat kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan, pengalaman kerja, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yang keenam, peningkatan beban sosial dan biaya pemerintah. Peningkatan tingkat pengangguran dapat meningkatkan beban sosial bagi pemerintah dalam hal menyediakan bantuan sosial dan layanan kesehatan kepada individu dan keluarga yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, mengurangi tingkat pengangguran menjadi prioritas penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempromosi
meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi serta sosial. Nah, mengingat angka pengangguran yang bisa dibilang relatif tinggi di Indonesia saat ini, menurut pendapat kakak nih, tindakan apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran yang tinggi yang terjadi di Indonesia pada saat ini? Untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia, memerlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu stimulasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan kebijakan yang mendukung investasi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor industri, manufaktur, pertanian, dan pariwisata dan teknologi. Yang kedua, peningkatan investasi infrastruktur. Investasi dalam pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja langsung dalam pembangunan serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor terkait yang mempekerjakan banyak tenaga kerja. Yang ketiga, penguatan sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat, pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan mendorong kewirausahaan dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, yaitu UKM, usaha kecil dan menengah. Dapat menciptakan lapangan kerja baru serta mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Yang kelima, pengurangan hambatan birokrasi dan peningkatan iklim usaha. Pemerintah perlu mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan iklim usaha untuk mendukung pertumbuhan bisnis, termasuk memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru. Yang keenam, penyediaan layanan pendukung bagi pencari kerja. Program-program yang menyediakan pelatihan keterampilan, bantuan pencarian kerja, dan dukungan untuk wirausaha dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketujuh, mendorong investasi dalam sektor kreatif dan digital. Sektor kreatif dan digital memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah dapat memberikan dukungan untuk mengembangkan infrastruktur digital dan menggalakkan inovasi dalam sektor ini. Yang kedelapan, pemberdayaan komunitas lokal. Mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan komunitas melalui program-program pengembangan keterampilan dan pelatihan serta dukungan untuk inisiatif lokal. Dalam mengimplementasikan langkah-langkah ini secara bersama-sama, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, berdasarkan podcast kita pada malam hari ini, jadi dapat disimpulkan
bahwa problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu memiliki banyak aspek. Nah, aspeknya itu sendiri yaitu kehidupan mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga keamanan. Nah, dari contoh aspek ekonomi dan sosial, salah satunya yaitu faktor kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut yaitu yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta ketidaksetaraan gender dan usia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian podcast kami pada malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada kakak saya sendiri yang telah menjadi moderator, yang telah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator pada podcast kali ini, mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.